Aduh, kita kayaknya Mm-mm. suasana baru ya kak ya. Suasana baru. Kursi baru juga nih. Kayak di bos-bos gitu ya Iya, kan. serasa jadi bos enak ya di sini ya kak ya. Tapi gaya bos gaji sama gaji nggak? Ya udah kalau gitu kita langsung ke Mm-mm. topiknya langsung ya. Langsung ke topiknya aja, tentang apa Heeh. tuh dek? Tentang yang pertama nih. Mm-mm. Tentang Dokter Kristinus Saragih. Kenapa itu? Coba dibacain dek. Aku aja yang bacain. Iya, bacain dong. Oke. Pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan Sumut yang melakukan jual beli vaksin jatah narapidana minta hukuman ringan pada hakim usai dituntut 3 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum Henry Edison. Dr. Kristinus Saragih memohon agar hakim menganggapnya sebagai anak dan tidak menghukumnya terlalu lama. Oke kak, kita langsung aja ke ini aja ya, ke videonya kak. Silakan. Nah itu dia kak videonya. Mm-mm. Kak bisa langsung aja ya kak ke Kak Gita ya. Selamat sore Kak Gita. Ya, selamat sore di studio. Kak bisa dijelasin kak kronologinya kak tentang penjualan vaksin ya kak ya. Eh, baik, baru aja selesai sidang pledoi ataupun nota pembelaan yang dibacakan oleh Dr. Kristinus Saragih yang merupakan ASN di Dinas Kesehatan Sumatera Utara, di mana Dr. Kristinus sendiri sebelumnya sudah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum selama 3 tahun penjara, denda 100 juta, dan subsidi 3 bulan kurungan. Dr. Kristinus sendiri dalam pledoinya, nota pembelaannya meminta kepada majelis hakim supaya dapat diberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan yang pertama, dia memiliki seorang anak berkebutuhan khusus sehingga butuh perhatian khusus dari dia. Dia dalam sidang itu dia juga meminta kepada majelis hakim supaya menganggap dirinya sebagai anak. Jadi bisa dihukum, namun dia meminta dihukum seringan-ringannya begitu. Dokter Kristinus sendiri dalam kasus ini meraup untung sebanyak 140 juta dengan memvaksin orang-orang kurang lebih sebanyak 570 orang. Jadi dari satu orang yang divaksin sendiri, Dr. Kristinus dan Selvi, terdakwa lainnya yang sudah divonis selama 20 bulan penjara, mendapatkan keuntungan Rp500.000 untuk satu orang. Pelaksanaan vaksin sendiri mereka laksanakan di sejumlah tempat yang ada di Sumatera Utara. Demikian Kak Tari di studio. Oke kak, mengenai kira-kira kak, selain dari si Kristinus Saragih ini, ada lagi nggak sih pelaku lainnya atau memang dalangnya, atau justru memang ada yang membiayai semua kegiatan mereka ini kak? Silakan kak. Baik, kalau terkait pembiayaan, mereka murni mendapat biaya dari masyarakat-masyarakat yang divaksin, yang mereka dapatkan itu satu orang 500.000. Jadi mereka mengolah dana itu untuk membeli APD dan membayar petugas-petugas yang akan memvaksin orang-orang tersebut. Nah, terkait terdakwa lainnya, dalam kasus ini juga sedang diadili kasus surveillance Dinkes Sumut bernama Suhadi yang saat ini tengah memasuki sidang pemeriksaan saksi-saksi. Selain itu, ada pula terdakwa Selvi yang merupakan warga sipil. Bisa dibilang Selvi ini merupakan penggerak adanya vaksinasi berbayar ini sendiri. Selvi sendiri sudah divonis
oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan pidana penjara selama 20 bulan. Selain mereka berdua ada juga Dr. Indra yang baru tadi dituntut selama 4 tahun penjara. Jadi Dr. Indra ini lebih lama dari terdakwa lainnya, sebab Dr. Indra ini memperoleh uang yang lebih banyak dari dari terdakwa lainnya. Selain itu Dr. Indra ini tidak hanya melakukan vaksinasi di Medan saja, namun dia juga dalam sidang-sidang sebelumnya ketahuan kalau ia melakukan vaksinasi berbayar di Jakarta dan kota-kota lainnya. Demikian Kak Tari. Baik. Kak, apa pertimbangan jaksa hanya menuntut 3 tahun ya Kak ya? 3 tahun penjara. Ya, kalau pertimbangan jaksa sendiri untuk Dr. Kristinus, karena beliau bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum dan mengakui semua perbuatannya. Selain itu dia juga tidak berbelit-belit selama di persidangan. Oke Kak, seandainya terjadi kita sopan juga nih, apakah bakal ada sama juga? Dan ini bisa memungkinkan kalau misalnya terjadi hukuman ringan ini Kak, kan bisa memungkinkan kan bakal terjadi dokter-dokter yang melakukan hal seperti itu. Toh yang penting sopan kan, kayaknya kata-kata sopan itu sama kayak si artis yang inisial apa tuh Dek, yang lari dari apa tuh kan, supaya nggak di apa sih namanya, lupa, yang habis dari luar negeri tapi dia bisa ini karena dia dengan sopan. kata-kata sopan itu ibaratnya kayaknya mungkin bakal ada terjadi lagi lah kalau kayak gitu ya kan Kak. Dan pasti netizen juga melihat kan, juga bisa menilai bagaimana sebenarnya ya kan Kak ya. Oke Kak, mengenai yang ada nggak sih Kak kira-kira masyarakat mungkin yang ini kan terbuka untuk umum atau tertutup untuk umum Kak ketika sidang ini berlangsung Kak? Terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Nah, gimana ada nggak sih pendapat dari masyarakat di sekitar situ yang mungkin melihat kejadian ini Kak mengenai hasil persidangannya ini Kak? Kalau masyarakat sekitar sih tidak ada yang melihat persidangan berlangsung. Jadi di ruang sidang itu hanya ada wartawan. Mungkin ada beberapa warga lain yang sedang mengikuti sidang lain, serta tim jaksa penuntut umum. Jadi kalau saya pantau di lokasi tidak ada warga di sekitar yang mengikuti sidang tersebut, Kak. Kak, apakah sampai saat ini Dr. Kristinus ini masih ditahan, Kak? Atau halo? Halo, bisa diulangi Kak pertanyaannya, Kak? Apakah sampai saat ini Dr. Kristinus itu masih ditahan atau dia hanya ditahan ya bisa kemana-mana ya kan nggak macam si artis itu atau cuma tahanan kota aja tahanan ya, Kak? kota Enggak, kalau semua terdakwa sendiri dilakukan penahanan oleh jaksa penuntut umum, Kak. Oke Kak, hasil dari 250.000 sekali suntik per orang itu dan si Dr. Kristinus ini katanya dapat 90 juta. Nah katanya si Selviwati ini mendapatkan 11 juta. Uangnya itu apa dikembalikan atau justru tidak full dikembalikan lagi atau sudah terpakai gitu Kak? Gimana Kak? Kalau menurut pengakuan mereka sendiri uang tersebut sudah dipakai. Diklarifikasi sedikit kalau Dr. Kristinus itu memperoleh uang dari vaksinasi sebanyak 142 juta dari memvaksin 570 orang, Kak. Jadi belum diketahui uang tersebut putus ya? Mana oleh para terdakwa. Halo Kak, Kak boleh diulangin Kak? Bisa diulang Kak, soalnya kurang jelas putus Kak. Tadi Kak. Halo? Iya halo Kak, Kak boleh diulangin Kak? Halo? Gimana tadi penjelasannya Kak? Soalnya terputus tadi Kak. Oke, Dr. Kristinus sendiri memperoleh uang sebanyak kurang lebih 142 juta dari memvaksin sebanyak 570 orang. Jadi uang tersebut belum diketahui kemana dibuat oleh para terdakwa. Yang jelas para terdakwa memanfaatkan uang tersebut untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Namun jaksa penuntut umum mengatakan dalam perkara ini tidak ditemukan kerugian keuangan negara sehingga uang tersebut tidak dikembalikan kepada negara. Namun pada saat penggerebekan memang didapati sejumlah uang yang kemudian disita oleh kepolisian yang kemudian saat ini menjadi barang bukti di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Oke Kak, kira-kira Kak selain dari mereka nih pelakunya, ada lagi nggak pelakunya? Misalnya mungkin jajaran pengamanan pada saat itu atau justru yang
yang lainnya mungkin Iya, ya kan yang benar. mengarahkan itu selain dari pihak-pihak yang sudah menjadi terdakwa ini Kak. Baik, kalau terkait itu beberapa saksi memang sudah beberapa saksi yang ikut menyuntik juga sudah dihadirkan ke persidangan. Mereka statusnya hanya sebagai saksi bukan terdakwa karena mereka ini juga dimintai tolong oleh Dokter Kristinus maupun Dokter Indra untuk membantu mereka memvaksin orang-orang di mana pegawai-pegawai itu rata-rata berasal dari pegawai dinas kesehatan yang ada di Rutan Tanjung Gusta Medan. Mereka dimintai tolong oleh Dokter Kristinus maupun Dokter Indra untuk membantu mereka memvaksin dengan diberikan upah rata-rata ada yang 150.000, ada yang 500.000. Oke, bagaimana Demikian, Kak? Kak. Gimana Kak jadi statusnya Dokter Kristinus ini sebagai PNS apa dicabut atau ya Apa dimutasi? kayak nggak mungkin mutasi karena statusnya kan jadi Tersangka. terdakwa sudah. Oh iya, terdakwa. Gimana itu Kak sekarang? Baik, kalau terkait Dokter Indra dan Dokter Kristinus sendiri statusnya sebagai ASN belum diketahui karena ini kan persidangannya masih pada tahap tuntutan ataupun pledoi sehingga belum ada keputusan yang inkrah dari Pengadilan Negeri Medan. Demikian, Kak. Oke. Kak, jadi bagaimana Kak respon majelis hakim menanggapi kasus ini Kak? Kan katanya dia memohon pertimbangannya hukuman saya gitu Kak. Jadi bagaimana Kak responnya Kak? Silakan Kak. Baik, kalau respon majelis hakim sendiri nanti akan tertuang dalam vonis majelis hakim yang akan dibacakan minggu depan, Kak. Apakah itu mengurangi ataupun menambahi itu sepenuhnya kewenangan dari majelis hakim. Namun jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyatakan tetap pada tuntutan sebab pledoi ataupun nota pembelaan terdakwa itu tidak dapat menyanggah dakwaan jaksa. Demikian, Kak. Oke, Baik. terima kasih Kak Terima untuk kasih, Kak Gita. informasinya Kak Gita. Selamat sore. Sore Kak. Terima kasih, selamat sore. Nah itu dia mengenai si Penjual vaksin. penjual vaksin. Memang Ada saja ya Kak. Kemarin menjual apa Kak yang di PCR. PCR iya, apa? yang Ya. di Kuala Namu ya. Jual itu ya Kak di bandara. Ini ada lagi. Mereka nggak ini dari ini ya Kak. Ya, Pelajaran namanya- oh iya itu kan itu kan salah gitu. Ini seorang dokter loh. Namanya juga ini ya kayak bos-bos gitu kita ya. Gitu. Iya, asik ya di sini ya. Malah gue agak sebel loh hari ini. Sebel gara-gara dokter ini ya jual-jual vaksin ya. Apalagi dengan gaya bahasanya ya kan dia mengingat saya tulang punggung keluarga. Hello. Iya. Yang kau pikirnya kau aja tulang punggung Tak keluarga, semua banyak. pun tulang punggung keluarga. Itu nggak alasan rasaku ya kan Kak. Gimana kalau yang pas disuntik itu ternyata cacat di tulang punggung keluarga, lebih parah lagi daripada kau ya kan? Makanya inilah dia seorang pegawai negeri sipil. Tapi Operator buat kayak kita sampai gitu. penting kalau udah kita ada merepet kan, Iya gitu kan. Jadi ibaratnya tuh ya mamanya ya udah tua, sedang sakit, mama awak pun udah tua ya kan masalahnya. Betul. Kan? Semua orang tua juga udah tua ya Ya kan. iya nanti orang tua ya tua lah Kak. Masa orang muda ya Iya, muda betul lah kayak kan? Jadi kita ya emosi. kan. Makanya kau jangan jualan vaksin jadinya ya kan. Itulah kau. Kak jangan-jangan ini kemarin ada ini sama yang jual apa? PCR. Berteman dia PCR. Kurasa ya, kamu Ya kan? tahu berhubungan. Iya cuma- berhubungan. Oh kok jual vaksin aja, aku jual PCR gitu ya kan. Dan akhirnya ketahuan. Keturunan Sudrajat juga. Jadi itulah ya kan. Kalau bisa ya namanya kalau yang udah dikasih fasilitas gratis ada juga yang manfaatnya. Iya kan gitulah kan Kak. Kesempatan Emang dia manusia nih. 250.000 kali 1.000 orang udah berapa ya kan? Jangan kan gitu kali 100 orang aja udah berapa ya Kak kan? tapi ada nih Kak yang orang yang dia nggak vaksin tapi ada yang dipeduli lindungi kan pernah juga Oh kan iya, itu juga diberitakan. akun fake itu ya kan? Iya rupanya akun fake itu Terus hati-hati Tribuners Ada lagi jangan yang percaya apa ya? Dia vaksin tapi habis itu ternyata nggak vaksin kan? Betul juga ya kan? Itulah ya. enggak lah dia nggak vaksin tapi dipeduli Ada, lindungi dia. ada Dia nggak vaksin tapi kartunya ada. Nah itu pernah kejadian juga itu. Oh, Diperjualbelikan juga lah kartunya itu. dijual ya Indonesia ini apa yang nggak bisa semakin dikasih tahu ada kartu vaksin dipermudah, ada juga yang menciptakan itu. Nah iya. namanya Kartu juga vaksin palsu maksudnya ya iya dengan identitas yang pastinya palsu juga ya kan. Makanya Oh. aduh. Jadi orang kan jadi ibaratnya nggak percaya juga yang namanya vaksin, nggak percaya juga sama Iya, karena pemerintah. jadi Kan orang mikir kejadiannya kayak gini. Untuk data aja kok kan gitu jadinya kan padahal itu kan untuk kesehatan ya Kak ya
Iya, jadi orang kan berpikir guna vaksin ini jadi untuk naik pesawat. Iya, naik untuk kereta nonton api, bioskop, nonton ya kan? bioskop. Apalagi bioskop udah buka nih. Hmm. Pasti banyak orang yang sibuk vaksin biar bisa masuk nonton bioskop. Iyalah. Karena ntar lagi ada film yang enak nih mulai, Kak. Iya kan. Nah, itulah tadi berita kita yang pertama. Gimana Iya. tanggapan kalian Tribuners yang nonton ini ya kan? Supaya bisa kita bacakan ya kan, Dek. Iya, ya langsung kan? Kak ke berita kedua, Kak. Ada Dinas Perhubungan Kota Medan mengamankan 2 supir yang positif narkoba saat razia rutin sopir angkot di depan Mall Deli Park di Jalan Putri Hijau, Kota Medan, Rabu 15 kemarin. Hari ini ya. Hari ini. Aku selalu lupa tanggal lah. Jadi PA adalah satu-satu sopir yang ditangkap. Ia mengaku 3 bulan lalu terakhir mengkonsumsi narkoba saat ditanyai oleh James Simanjuntak. Baru 3 kali mengkonsumsi narkoba macam ini, pakai apa ya kan? Makan bonbon ya kan? Baru katanya ya kan. Padahal itu kan udah kayaknya ya tetap mengkonsumsi narkoba mau 1 kali, 2 kali, 3 kali. Yang kayak gini-gini lah yang supir angkot ini. Kita sebenarnya tidak menjengkali yang namanya angkutan umum, supir Iya, angkot, benar. abang-abang beca. Tapi kalau kayak gini kenyataannya, Kita pun takut ya. yang dibawa itu penumpang, kalau tadi mungkin keluarga kalian sendiri ya terserah ya kan. Tapi kalau kejadiannya ini yang diangkat adalah penumpang umum yang tujuannya memakai jasa angkutan, ya kayak gini kan kasihan ya Kayaknya kan. ini berita lanjutan yang dari minggu lalu kita itu ya, Iya, Kak, kayaknya yang kebalik sopir itu ya. angkot ini ya kan, orang kan jadi bagusan naik ojek online daripada naik angkot. Iya, kan diantar jadi kan sampai rumah gitu ya kan. jadinya kan. Kita lihat aja nih, ada videonya nih ya. Iya, kita Ayo, tonton Kak video. videonya. Bagaimana mau bikin orang ini kayak gitu belum diterima, apalagi yang udah apa aku namanya baru 3 bulan berarti masih positif ditesurin. Ya rencana orangnya ini nggak tahu lah aku mau dibawa ke BNN mau kemana diterima apalagi nggak tahu aku. Mungkin bisa dijelaskan Bang untuk giat kita pada hari ini itu apa saja Bang dan mulai dari jam berapa dan di titik mana saja? Jadi untuk giat ini adalah giat lanjutan ya, kita ada giat rutin ya, pemeriksaan itu tim gabungan baik dari kepolisian, dari Satlantas, dari Sabara, dari TNI, Angkatan Laut, ada dari Satpol PP dan ada juga dari BNN. Tapi giat hari ini kita fokuskan di 2 titik di depan Podomoro sini dan di utara di Istana Maimun. Ya, kegiatan ini rutin kita lakukan 2 kali dalam sehari dengan tempat yang berbeda-beda. Jadi kita periksa itu adalah kelengkapan dokumen dari angkutan itu sendiri, ya, terkait dengan SIM, pengemudi, STNK maupun uji kelayakan dari angkutan tersebut. Selain dari dokumen kendaraan, kita juga memeriksa untuk pengemudi-pengemudi yang kita curigai, ya, jadi tidak semua rata pengemudi kita periksa, tes urin yang kita anggap mencurigakan, itu kita lakukan tes urin. Nah, itu deh Kak. Gak nampak muka Kakak. Oh iya. Nanti biar ditengok supir angkotnya. Oh, cantik kali Kakak yang bawa. Tabrak itu. katanya. Terus Ya, Kak. katanya gitulah ya kan. Nah, jadi Kita gimana? langsung aja Kak ke Bang Goklas. Aku kalau Bang Goklas yang ceritain enak dia. Iya, jelas ya. Nah, ini dia. Sore Bang. Ya, halo. Sore. Selamat sore Kak Tari dan Kak Lani. Oke Bang. Bang, mengenai yang katanya supir angkot yang positif narkoba nih Bang, ada razia rutin ini di daerah depan Medan Mall ya hari ini ya Bang ya. Iya. Itu apa Bang, razianya itu secara acak atau setiap angkot itu diberhentikan? Itu Bang, apa nggak mungkin memancing kemacetan juga mungkin Bang atau gimana? Silakan Bang Goklas. Ya, jadi operasi razia terhadap para supir angkot ini memang bermula dengan kejadian yang sangat memilukan pada beberapa waktu lalu di Jalan Sekip, yang dimana pada saat itu akibat dari supir yang sebelumnya
mengkonsumsi minuman keras dan juga ternyata positif narkoba itu sampai menewaskan 4 orang. Jadi Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Kasat Lantas, Polrestabes Medan dan juga BNN melakukan operasi sejak hari Senin kemarin. Nah, jadi di dalam operasi tersebut mereka di beberapa titik dalam 1 bulan ini akan selalu rutin untuk menyelenggarakan razia terhadap para supir. Jadi untuk supir yang melintas di titik-titik yang sudah ditentukan, itu akan selalu di stop dan diperiksa terkait dengan surat izin mengemudi, terkait dengan STNK dan yang lain-lain. Selain itu juga dilakukan tes urin. Nah, adapun di setiap titik itu memang sempat terjadi macet, tapi karena mereka hanya melakukan dalam waktu 1 jam sampai 2 jam seperti itu. Dan ini semua titik akan diacak sesuai dengan trayek-trayek yang dilintasi oleh para angkutan kota seperti itu, agar seluruhnya nanti angkot ini dapat dirazia secara merata seperti itu, Kak Lani dan Kak Tarik. Bang, apakah supir-supir angkot yang positif narkoba ini SIM-nya dicabut atau masih lanjut aja Bang SIM-nya? Nah, jadi sampai saat ini berdasarkan keterangan dari pihak Satlantas Polrestabes Medan menjelaskan bahwa belum ada keputusan sebenarnya apakah nanti surat izin mengemudi dari supir yang positif narkoba ini akan dicabut, tapi itu akan dibicarakan di tataran stakeholder, semisal antara Satlantas dengan BNN serta dengan Dishub, apakah keputusan itu akan diambil. Tapi itu sedang diperbincangkan sampai saat ini. Sementara itu juga tadi pihak Ombudsman Sumut itu berkomentar bahwa kemungkinan besar untuk mencabut surat izin mengemudi itu kemungkinan besar tidak, karena itu adalah sebuah hak dari seorang warga negara. Namun untuk meminimalisir ke depan adalah bagaimana mengprofesionalismekan supir itu di bawah naungan perusahaan yang bekerja di bidang angkutan kota seperti itu. Oke Bang, ada berapa total supir angkot yang positif narkoba? Dan apakah dilakukan rehabilitasi atau justru dirawat jalan, wajib lapor, atau bagaimana nih Bang keadaannya supir angkot yang positif narkoba nih Bang? Nah, karena razia ini kan masih terus berlangsung ya sampai akhir bulan nanti, artinya data terus bergerak, namun sampai data sementara ini ada 16 supir yang dinyatakan positif narkoba dari berbagai perusahaan seperti Morina dan KPUM. Nah, adapun para supir ini langsung diboyong ke BNN Sumut, di mana mereka menjalani pemeriksaan yang nantinya akan dilihat apakah mereka ini sudah akut atau tidak. Kalau mereka sudah akut, maka akan dilakukan rehabilitasi, artinya ketergantungan tinggi ya. Sementara itu jikalau masih tidak terlalu akut, maka mereka akan dirawat inapkan saja seperti itu. Jadi menjadi pasien yang wajib lapor seperti itu Kak Tari dan Kak Leni. Jadi Bang, apakah supir-supir angkot yang ketangkap nih Bang, itu dia diberhentikan atau diskor sama penyedia jasa angkotnya atau gimana Bang? Nah, kalau dari keterangan Kasat Lantas kemarin Pak Sony Sregar, dia menjelaskan bahwa pihaknya akan langsung memberitahu kepada setiap perusahaan-perusahaan bahwa para supir yang sudah dinyatakan positif jangan dipekerjakan lagi. Iya, itu artinya positif bahwa setiap supir yang sudah diamankan dimasuk ke dalam BNN Sumut itu tidak boleh lagi bekerja di bawah naungan perusahaan tersebut. Oke Bang, kalau kira-kira nih Bang, dari mana sih para sopir ini mendapatkan barang-barang haramnya itu gitu? Atau dari sesama supir-supir angkot juga, atau memang ada si pemilik barang ini yang menjadi penyalurnya, atau dari mana Bang kira-kira Bang Oklas? Nah, sejauh ini memang yang kita dapati datanya itu para supir ini ada mendapatkan narkoba itu di berbagai titik. Misal tadi yang kita dapat dari supir yang diamankan di depan Mall Delipak itu ada 2 berinisial JS dan PA, di mana JS ini tadi mengatakan dia mengkonsumsi ganja. Dan dia menjelaskan ganja tersebut didapat dari Pasar Enggeng dekat Mandala, di mana di situ tempat magangnya banyak para supir-supir. Nah, dia mengaku 6 bulan yang lalu dia mengkonsumsi ganja pada saat itu, di mana dia membelinya dengan harga 5.000. Sementara kalau si PA ini adalah supir yang mengkonsumsi sabu-sabu
yang mengaku baru 3 bulan yang lalu terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu tersebut. Dia mendapatkan barang dari Pasar Melati, di mana di situ bukan tempat kafe tapi ada satu tempat khusus, dan dia mendapatkan itu dengan harga 50.000 dan biasanya dipakai beramai-ramai tapi bukan dengan sesama supir. Nah, di hari pertama kemarin, di hari Senin itu sempat juga ada beberapa supir yang mengaku mereka dari supir KPUM, dari supir Morina, mereka mengaku mendapat barang dari Belawan. Nah, di situ mereka memang para supir-supir itu secara komunal memakai ataupun mengkonsumsi narkoba dengan harga sekitar 30.000. Seperti itu Kak Tari dan Kak Lani. Oke, berarti dari secara nggak langsung ya kan ini membuka jalan bagi kepolisian juga ya kan Bang untuk mencari siapa jaringan selanjutnya nih ya kan Bang. Nah, Iya, kira-kira ada berapa titik Bang dilakukannya razia ini, dan kalau misalnya titiknya itu aja berarti perangkot juga bakal nggak mau narik nih. Iya benar, bakal nggak mau nih, lewat Bang. situ kan. Iya, Kak? karena kan pasti udah koordinasi juga ini sesama supir angkot nih Bang. Gimana nih Bang Koklas? Nah, kalau titik-titik untuk melakukan razia tentunya para dishub juga tidak ingin memberitahu kepada khalayak umum karena ini akan jadi operasi tapi yang pastinya dipastikan oleh para dishub, semua titik nantinya tidak akan ada di titik-titik yang serupa. Nanti akan berada di titik yang berbeda yang dilalui oleh angkot dengan trayek-trayek yang berbeda. Agar apa? Agar setiap angkot di bawah naungan perusahaan yang berbeda-beda, di berbeda-beda trayek juga akan dilakukan razia. Seperti itu Kak Tari dan Kak Lani. Oke Bang, ini kan sudah menjelang tahun baru, Natal. Nah kira-kira selain angkot nih Bang, ada bakal diuji coba juga nih nggak nih kira-kira sama tim dinas perhubungan ini untuk supir lintas? Iya, Nah, supir lintas benar. Karena bakal rame Bus-bus nih itu ya, soalnya Kak, nih Bang. Kira-kira ada informasi terbaru nggak Bang mengenai Natal dan tahun baru nanti nih? Nah, untuk supir lintas artinya bus-bus yang lintas kota ataupun lintas pulau, itu memang sampai saat ini belum diberitahukan oleh pihak dinas perhubungan terkait apakah akan melakukan tes urin ataupun razia terkait dengan surat izin mengemudinya nantinya. Tapi kemarin dari Organda memang menjelaskan menjelang hari Natal sekitar seminggu ataupun 2 minggu nanti pihak perusahaan yang menaungi bus-bus kota tersebut ataupun bus-bus lintas itu akan melakukan tes urin untuk setiap supir yang akan bertugas nantinya serta mengecek terkait dengan kesehatan mobil dan juga administrasi dari ataupun surat-surat dari mobil yang akan beroperasi ke depan. Oke. Seperti itu Kak Lani dan Tarik. Kalau untuk vaksinasi sendiri Bang, ikut jadi syarat utama untuk para abang-abang supir ini atau gimana Bang? Nah, untuk vaksinasi memang belum ada pemberitahuan ya dari Dishub apakah nanti seperti tahun-tahun yang lalu apakah penumpang juga harus divaksin, harus ada surat vaksin ataupun yang lain-lain. Sementara kan dari anjuran dari pihak pemerintah juga menganjurkan pihak ASN jangan dulu mudik kan seperti itu. Tapi untuk lebih rincinya terkait nantinya penumpang harus menunjukkan kartu vaksin dan yang lain-lain ataupun supir harus divaksin dan yang lain-lain itu belum ada diberitahukan seperti itu Kak Landi dan Tari. Gini Bang, jadi Bang kalau kan aku lihat sih banyak yang angkot-angkot sekarang yang udah nggak layak pakai gitu kan Bang. Itu gimana Bang? Apakah diuji dulu Bang, dicek dulu apakah ini udah nggak layak lagi digunakan? Itu gimana Bang? Nah, jadi sebenarnya terkait dengan angkot itu kan tadi dari tiga hari razia itu ada sekitar 20 angkot yang pada akhirnya ditahan. Nah, untuk yang ditilang itu ada lebih dari 50 unit. Nah, yang 20 ini itu ditahan itu gara-gara mereka tidak bisa menunjukkan surat kesehatan dari angkot tersebut. Artinya ada semacam uji kelayakan yang seharusnya rutin dilakukan setiap tahunnya untuk angkot-angkot tersebut apakah layak untuk beroperasi atau tidak. Nah, jadi sampai saat ini masih ada 20 yang administrasi terkait itu ataupun surat-surat terkait itu yang belum dipenuhi, makanya 20 itu masih berada di Dishub seperti itu. Mereka masih menunggu dari pihak perusahaan apakah nanti akan melengkapi persyaratan ataupun administrasi. Itu seperti Pak Lani dan Tari. Oke, terima kasih untuk informasi Bang Koklas. Selamat sore Bang. Oke, selamat sore Kak Lani dan Kak Tari.
Nah, itu deh mengenai supir angkot ya kan. Memang supir angkot ini menjadi trending topik di Kota Medan kayaknya semenjak semua kejadian yang ada tentang Karena angkot berturut-turut kan Kak. Yang pertama juga habis kena tabrak kereta. Yang kedua api. ya kereta api. Kalau Yang kereta kedua kan medannya iya motor. benar. Itu kita kan kereta. Oh iya betul Ya, juga betul. ya. Iya betul. Yang kedua terbalik. Terbalik. Kan itu kan terus banyak juga sih kan yang kecelakaan-kecelakaan yang lain. Belum lagi ditambah yang kayak gini ya kan. Tapi yang paling perbedaannya antara berita pertama dan berita kedua tadi ini ya kan. Memang narkoba itu memang nggak diperbolehkan. Iya. Tapi ketika sanksinya tengok tuh deh. Ya ini langsung ditangkap ya kan, Iya. langsung iniin pecat lah dari salah satu jasa pengguna apanya ini pemiliknya kan. ASN-nya Hanya 3 tahun penjara dan setelah lagi 20 bulan ya. udah gitu dapat gajinya jalan juga sebulan ya kan. Maksudnya kayak gitu gajinya diberhentikan Kasih sama kita aja bagusan ya Iya, kan? karena kita butuh ya. Iya kita butuh. Iya kan? Sangat Kayak membutuhkan. Kayak gini kalau misalnya apa dibilang, ya saya tulang punggung keluarga dong. Orang tua saya Iya, sakit, anak saya benar. masih kecil Kalau- ya kan. Kalau aku bilang gini, orang tua saya udah tua, berapalah gajinya seorang guru ya kan? Iya. Saya mau bantu orang tua saya punya anak kecil juga, gitu Kak kita ngomong ya. Iya, cuman ya itulah namanya perbedaan ya kan, kasta Iya. kalau kata orangnya kan. Dek. Dan uangnya nggak dikembalikan pula tuh ya kan Kak? Berapa? 90 juta. sama 11 jutaan itu tadi dipegang sama mereka. Kak, aku rasa Kak, dia tuh pengen iPhone 13. Kurasa. Iya kan? Itu pun kredit pula ya kan. Iya kan, makanya kepengen aku udahlah suntik vaksin aja lah. Iya, Bayar. kayak gini kan menciptakan lapangan kerja baru untuk dokter-dokter lagi ya kan. Iya. Lumayan nih Dek, cuma 3 tahun aja Kak, kok. entah nggak hanya dokter ini aja. Kalau bisa, tadi kita ditelusuri nggak ternyata nanya, nih. nggak nanya sama siapa tadi, siapa? Gita, Kak Gita. Gita. Itu izinnya cuma tuh cabut atau nggak itu sebagai dokter itu ya kan? Iya. Kayak Iya gitu. juga ya. Iya. Cek. Nanti kita tanya langsung Dicopot sama Kak jadi Gita. ASN, buka praktek ini ya. Ternyata si penjual vaksin apa enggak ini ya kan? Iya betul. Makanya itu tadi kita Semua tanyakan, diuangkan sama dia kayaknya ya. Iyalah, kenapa saya mau kok bisa diuangkan Dek? Padahal kan itu free dari pemerintah untuk ya kita semua ya kan. Makanya kurasa Kak sulit kemarin sempat cari vaksin gara-gara si dia ditimbun dia sama untuk dia, dijual. diperjualbelikan. Sama kayak mau menjelang Natal dan Tahun Baru ini ya kan, orang melakukan penimbunan bahan-bahan pokok ataupun Iya, makanya apapun mahal, itu kan. jadi mahal ya kan. Minyak mahal, Ya, semua mahal. ya karena memang kayak gitu kan, maksudnya ya kita memang kayak gitu, memang dari oroknya ya kan mungkin ya kan. Karena kita takut istilahnya nanti tahun 2022 bakal naik nih, jadi kita harus beli sekarang. Paling itu kan ada masa expirednya kan. Iya betul. Mungkin ya, atau justru biar menghabiskan ini, biar orang-orang bisa jalan-jalan, mungkin kesempatan ya kan. Orang kan berebutan vaksin ini soalnya ya kan. Oh iya. Tapi padahal sekarang vaksin ini di mana-mana udah banyak, udah kayak biasa lah. Iya. Jadi orang nggak sumpah-sumpahan lagi ya kan. Mm-mm. Jadi ya begitulah. Mungkin mau jalan-jalan ke luar negeri Kak. Iya, Jadi padahal kan orang ada- berapapun dibayar karena kan vaksin sekarang udah susah dicari. Iya. Padahal kita udah berita kedua loh, naik lagi ke berita pertama. Iya kan, karena saking emosi sama dokter ini kok Iya. tega. Karena Soalnya kan pertama mereka, tadi kita bahas sosnya mereka membantu ya kan, iya. menolong. Ini malah ya begitulah Kak, susah dijelaskan ya. ya gimana lah mau dibilang. Kalau kita yang udah merepet panjang ini, kayak kita merepet di rumah ya Kak ya. Itulah namanya hukum yang katanya tumpul ke atas tajam ke bawah itu deh. Iya, itulah dia. Iya kan. Kayak pisau lah jadinya. Ya itulah pedang ya. Kalau pedang sama-sama sisinya kayak Keris. sama-sama tajam ya kan. Keris ya? Bukan Ri. Iya. Langsung dari berita ketiga nih, ada nggak yang apa nih ya? Ada yang netizen kita komen-komen ini. nggak Kak? Yang biasanya ada yang begado itu mana? Udah nggak ada lagi. Oh iya. Aku tadi juga nunggu dia datang biar silaturahmi kita langsung Iya. ke akun ke dia. Facebook dia ya Kak. Iya, dia belum tahu, dia macam-macam sama kita ya kan, Dek ya kan. Ada Tapi Kak salam-salam atau ya? nggak ada sih apa tuh. Bang Rama, hukum seberat-beratnya kalau begitu cara jangan kasih ampun katanya orang yang divaksin V ya Bang V. Pada ngantri pengen vaksin kok malah dijual, iya sih Bang. Iya aku setuju sama Bang itu. Cuman Kok bisa kadang-kadang dihukum ada seberat-beratnya? oknum-oknum yang nakal ya kan. Kalau misalnya kita bilang ya kayak mana memang kayak gitu kejadiannya ya kan. Kesempatan dalam kesempitan gitulah. Apa sih yang nggak bisa dilakukan
untuk cuan ya kan, Iya, itulah betul. katanya kan. Demi iPhone 13 mungkin. iPhone 13 atau mungkin kebutuhan cicilan kredit motor dia belum selesai kan, Dek. Apalagi CC-nya banyak ya kan. Makanya itu mungkin jadi salah satu apa tuh alasan dia lah ya kan. Nah, ada berita ketiga nih tentang kabar duka cita nih, Dek, dari hiburan tanah air. Ini pasti teman-teman udah mulai tahu lah ini ya kan, mengenai selebgram Laura Anna meninggal dunia pada hari ini. Jadi katanya ini sebelum meninggal Laura Anna diketahui mengalami cervical vertebrae. Susah kali ngomongnya. Apa tuh, cuy? Dislokasi tulang leher yang menyebabkan dirinya langsung bahasa Indonesia ya. kelumpuhan pasca kecelakaan 8 pada Desember yang 2019 udah lama, kemarin. iya. Itu yang kecelakaan dia sama sama pacarnya, si ya? Gaga. Terus katanya pacarnya nggak peduli sama dia, ninggalin dia karena dia lumpuh. Sebenarnya kayaknya tukang skrip ini tahu ketika mulut awak lantam dia berita di mana ya kan? Iya kan, kayak sengaja nih tukang skripnya ya kan Kak. Iya, tahu kayaknya dia. Berita-berita Bakal yang kita emosi ya kan. ya kan. Aduh. Dia tahu penutupnya ini bakal ini ya kan. Jadi si Gaga Muhammad ini dilaporkan ke polisi yang merupakan korban kasus yang kita tahu si Gaga itu pacarnya si Laura. Nah, itu pas lagi orang tua habis clubbing ya kalau nggak salah ya. Malam kejadiannya itu kan mau balik habis mabok orang gitu. tuh makan dulu ya kan. Makan supaya si Gaganya, biasa si Gaga kalau udah habis mabok makan katanya bisa balik lagi normal sedikit lah ya kan. Rupanya makin parah. Nah, itulah kejadiannya itu kecelakaan kan sampai hancur mobilnya sama kayak si Vanessa hampir hancur gitulah jenisnya, maksudnya sebelah kiri juga yang paling hancur kan. Nah, jadi setelah itu tuh beruntun si Gaganya ini tidak memberikan biaya pengobatan sama si Lauranya, jadinya begitu. Apalagi dipakainya debitnya itu untuk beli iPhone dia, debitnya si Laura gitu kan. Dan sampai sekarang kayaknya mungkin Demi iPhone 13 juga. iya. Mungkin ya ini ya kan. Katanya Gaga tuh terancam hukuman penjara tuh 5 tahun deh, denda 10 juta. Tapi ya sampai sekarang kayaknya dia masih hevan-hevan aja ya kan. Masih bisa kemana-mana gitu ya, masih bisa story-story. Masih bisa podcast juga aku tengok kemarin ya kan. Terus masih bisa endorse juga nggak dia? Nggak tahu juga. Cuman ya kau lihat lah kawan ya kan. Iya. Kau bisa selamat hukum dunia tapi hukum akhirat kan kau bakal dapat. Iya, hukum ya kan? karma juga. Hati-hati. Iya, belum kena hukum rimba juga dia deh. Iya, kita yang ngerimbai. Iya, kita yang ngerimbai. Kau nggak tahu aja kami gardam kali ya kan Gaga. Nah, jadi kan itu Gaga tuh nggak? Gaga itu kan aku kalau ingat Gaga jadi ingat Lady. Bukan. Ingat Indomie. Oh iya, Kan? Candy. Kok Indomie? Mie Gaga. Kok salah deh, udah nama mereknya itu namanya Gaga. Coba lah. Semua kan kalau Sama kayak orang beli Pepsodent. air mineral. Oh, Kan iya. kau sebut lagi merek. Sama kayak kau beli air mineral, maunya ini dikasih yang merek ini. Iya, kan? Sama kayak beli deterjen, merek ini dikasih merek ini. Kau lah itu, berarti kau yang sering belanja di kedai kayak gitu kan. Iya Kak, itulah kan. Jadi ketahuan. Iya. Nah, jadi tadi udah aku jelaskan juga nih kan yang mengenai perjalanan dia tuh dalam pengaruh alkohol. Betul aku kan. Aku memang netizen budiman, selalu ngikuti perkembangan yang ada. Iya, orang kakak nonton TikTok terus kan Iya, ngikutin. jadi pas bangun ya, padahal kan kita tahu si siapa sih bapaknya si Laura ini baru sembuh nih, baru sembuh loh. Baru Dek. sembuh lagi sakit ya. Iya. Aku nengok sih Kak di Instagramnya. Aku tengok ayahnya juga lagi sakit, Iya. si Lauranya pun juga kayak gitu. Tapi aku lihat apanya si Gaga itu masih banyak video-videonya, karena apa mungkin karena habis yang dari clubbing itu ya? Karena ada pegang minuman gitu. Iya, aku rasa juga ya kan. Jadi insiden ini si Gaga dianggap lalai hingga menyebabkan kecelakaan karena dia yang menyupir bahkan menyebabkan Laura Anna lumpuh nih. Katanya lumpuh selamanya ya kan. Iya. Nah, jadi kepala dia baru kemarin nengok podcastnya si Deddy Kobuser nggak deh, yang jadi trending juga itu. Dan terakhir dia sama si Densu. Oh. Tapi mungkin tadi si Densu bilang kan kalau misalnya videonya itu kalau tidak diizinkan atau misalnya tidak diperkenankan dia nggak akan naikkan. Jadi ini dia kan Kenangan dia ya. Iya, karena kan di situ dia bakal cerita kan. Kan yang kata-kata TikTokers itu apa namanya? Dia sudah ketika dia mendapatkan keadilan. Nah, itu aku penasaran. Jadi Iya, aku isinya nengok story gimana. tadi, storynya si Laura kan yang 24 jam lalu semalam kan. Itu kan lagi ada di pengadilan gitu kan. Sukses lah katanya gitu. Ada aja ya kan.
Kayaknya Desember ini agak panas auranya ya kan. Iya, tiba-tiba ada yang meninggal aja ya kan. Ada meninggal, terus ada bencana alam. ya Bencana kan? alam di mana-mana ya kan. Itulah. Memang menjelang akhir tahun ini ya kita ya ini aja ya kan. Banyak-banyak berdoa aja, Iya, baik-baik di benar. rumah. Ya namanya nggak ada yang tahu sih ya kan. Tapi Kak, semoga keluarga yang ditinggalkan ya Diberikan ketabahan. Kak, apanya sakitnya apa Kak? Siapa ini? Apa kan ini oke lah lumpuh. Selain itu berarti apa karena dia stres gitu? Jadi, Katanya sebelum menjelang ke podcastnya si Densu itu kan dia ini sesak napas, mah katanya. Mungkin asam lambung ya. pengaruh stres juga aku Iya. rasa. Aku ya. lihat dia makin kurus juga ya Kak, makin Iya. kurus juga. Mungkin dia merasa ya nggak ada harapan gitu. Padahal ketika dia merasa down gitu, kita netizen ini yang mulai melihat dia podcast, kita mulai iniin dia ya kan. Iya. Ibaratnya ya kita sebagai netizen pengen merangkul dia dari jauh dong ya kan. Tapi ya Apalagi dia berkehendak lain, cantik ya kan Kak. Iya Orangnya masih kayaknya muda juga. bener. Ya semoga diberikan yang terbaik lah untuk si Laura ya kan. Aku yakin mungkin dia shock juga kan Kak, karena kan dia tiba-tiba kayak gini, udah dia lumpuh terus ditinggalkan, mungkin teman-temannya juga jauh ya kan. Iya. Ya jadi Kan dia memang, sendiri, dia nggak sendiri, aku rasa seperti itu kan. Iya, mungkin lah. Jadi ya, mungkin lah itu ya, Dek ya, yang menyebabkan ini ya. Karena kan kita belum dapat keterangan lebih lanjut ya kan. Belum Iya, nonton benar. gosip, Dek. Iya, kayak orang yang nonton kita Kak, kan iya, kita yang salah, gosip. Iya, iya. Ha-ha. Nanti bilangnya apa tuh kemarin? Apa? Bacot. Bacot. Bacot, Iya, gitu si ya. bacot lah situ. Ya ada, harus kita kunjungi apa? Ya, cemana lah ya kan. Tapi gimana nih menurut kalian Iya Tribuners ini? Tribuners. Gimana si Gaga itu Tribuners? Bukan Oh loh. jadi Aku mau apa? nanya background kita macam mana. Aku sangka mau nanya tentang si Gaga Iya. gimana gitu. Apakah Iya. kalian mempunyai berita yang lebih detail lagi bisa Lebih hot di-upload ke lagi kita ya kan biar kita mengenai- bicarakan iya, di sini. boleh lah tentang apa yang mau kalian bilang di sini kami sampaikan, kami bacain pun ya kan. Iya benar. Gimana lagi, nggak semua host Selamat Sore Medan loh mau bacain ya kan. Oh gitu. Jadi host yang kayak lambe kayak kita aja. Kayak gitu. lambe kita inilah orang Tribun selalu membutuhkan orang-orang kayak kita ya. Itulah kalau kita Dikasih bensin kita bakar. iya betul. Sebelum kita bakar itu bakar keluar ya. Dengar suara kita itu bakar ya langsung ya kan. Kita siram langsung deh. Kan makin besar apinya ya. Itulah kan? ngeri kali mulut kita ini kan Kak. Iya, memang ya kamilah yang meramaikan Tribun Medan ya. Iya, kalau nggak ada kita nggak rame gitu kan Kak. Iya, betul. Tapi kalau kita kena marah kita langsung senyap ya kan. Iya, betul ya kan. Kita marah balik, kita makan orangnya. Makanya senyap langsung. Kayaknya operator kita udah mulai suntuk kan? Iya, udah Ada mulai berita terbaru gelisah. lagi apa nggak kira-kira deh? Nggak tahu aku. Oh, paling tentang si Dodot itu lagi. Benci kali sama itu, di mana-mana itu, di mana-mana Iya, itu. kan? Dan FYP aku isinya di TikTok itu. ya kayak mana Instagram orang yang itu. sering kakak kunjungin itu. Oh, Nanti iya kan juga, pastinya iya. Apalagi terlihat yang itu. yang 40 harian yang semalam ya. Yang Semalam seksi. atau- Oh apa lusa? iya, kan itu tadi ada Yang mana teman seksi kita katanya si Mayang itu seksi gitu. Enggak lah. Katanya gitu kata Bunda. Oh iya. Heeh, nggak ada otaknya tuh katanya gitu. Ngeri kali kan kayak netizennya Pak Dodot Deterjen. itu Deterjennya Pak Dodot Dodot itu itu- banyak ya. Jangan Pak Dodot loh. Jadi Pak apa namanya? Memang iyalah, jadi kontroversial kali satu keluarga. Apa mau deh berbesan sama dia? Aku takut Hati-hati itulah jadi dibilang bonus kalau sama ada mau berbesan. ada yang bilang katanya gini, nanti nggak apa katanya Kak? Nggak akan nikah katanya kan. Ngeri kali banyak kali nyumpahin netizen Iya, ini ya. Ibaratnya semakin mungkin ya itulah ya kan, semakin di merasa nggak Iya. malu makin ini ya Mungkin menjadi dia ini. merasa netizen ini lagi sama dia gitu ya kan. Biar sengaja kayak gitu biar naik. Mungkin sengaja biar lagu anaknya itu naik jadi trending namanya ya kan. memang lagi trending satu kemarin kan. Oh, kan makanya langsung beli sengaja. Alphard dong deh. Itu uang dari mana? Dari asuransi dari Iya kayaknya dari asuransi tuh Kak. Langsung aja kita sebutin ya kan. Cair ya, pencairan ya kan. Berarti Kak kalau asal sanggup aja lah bayar pajak. oh nanti gitu ya Kak bukan bayar pajak nggak ini mungkin nggak bisa lah kita itu ini kan. Nggak sanggup bayar minyak nanti. Iya kan? Minyak bisa lah dek.
beli angkat tangan 10.000 masih bisa. Kak nggak jalan Kak. Bayar pajak cuy kan berapa itu Minyaknya harganya? penting kan Pertamax ya kan. Nanti nggak sanggup Enggak isi lah, minyak. Pertalite lah. Oh enggak premium. Alphard nek pakai premium ya kan? Apa bisa ya? Iya, wis memang luar biasa lah ya. Iya keren ya itu satu keluarga ya. Nggak keren mulut kita mas. Oke, Tribuners sekian lah kalau gitu ya Sekian kan. lah nanti makin kemana-mana Iya, kami itu Tribuners gara-gara Dodot. Di jam belakangmu tuh deh hampir jam 7 lewat. Di sini masih jam 6 ya kan? Iya itu kayaknya Sengaja mempercepat. Iya biar itu, kita cepat pulang ya kan. Iya. Kak tapi cucunya takut sama Dodot. Dodot ya. Dodot kan takut kan. Makanya hati-hati lah makanya kami aja takut nengok Dodot ya kan. Iya, betul. Apalagi lihat Mulutnya Pak kunyang, Dodot. lihat kunyang katanya. Apa kunyang? Yang itu loh. Apanya kunyang? Oh, itu namanya kunyang. Aduh, bisik-bisik tetangga kita, Cin. Ya udahlah Kak, kalau gitu kita akhiri saja lah ya kan. Kita Kak? akhiri saja. Karena kita takut nanti kemana-mana, takut sampai jam 7 malam. Kalau kita sih masih bisa. Ya Iya. kan? Operator kita nih takutnya nggak sanggup lambaikan tangan dikira dunia lain ya. Kan? Iya. Padahal ngapain operator kita. Pokoknya terima kasih Tribuners yang udah nonton hari ini. Tanggal berapa nih? Tanggal 15 Desember 2021 ya kan. Yang sebentar lagi Bakal berapa? gajian tanggal 25. Gitu kan? Bukan, maksudnya menjelang Oh, aku pikir akan mau gajian. sekitar 2 minggu atau 3 minggu lagi menjelang menjelang tahun baru ya. Natal dan tahun baru. Iya, menjelang Natal dan tahun baru dan kita akhiri tahun kita ini ya kan. Semoga apa sih harapanmu deh untuk Tribun Medan di tahun yang baru? Semakin terdepan. Semakin terdepan. Macam apa? Motor itu. Iya. Atau enggak naik gaji. Itu Naik gaji. motonya gitu. Hashtag naik gaji, iya kan? Ya, selalu menjadi media yang terpercaya. Isi. Iya kan. Terpercaya, terdepan, terdebes, apa lagi? Terterlah semuanya ya kan, Kak? Tribun lah gitu lah, ya kan. Baiklah. Oke Tribuners, jangan lupa pokoknya ngikutin semua kegiatan kami di podcast kami, betul. Semua kegiatan kami di portal kami, di Facebook, kanal, Instagram, TikTok. Semuanya lah pokoknya ya kan. Dan jangan lupa tinggalkan cetaknya jangan tinggalkan ya Iya, pastinya. cetak itu ya kok bisa dibeli lah. Kan 2.000 harganya satu 2000 kan. bisa membantu ini kita loh. Iya. Agen-agen yang di Iya, jalan-jalan benar. ya kan. Sekalian lah lumayan lah ya kan deh ya kan. Pokoknya terima kasih, jangan lupa nonton Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 5, khusus kami di hari Rabu. Nanti kalau misalnya kalian mau haters kami di hari Rabu di jam 5 ya kan. Si bacot nggak ada hari ini. Bacot nggak ada, kalau macam-macam pasti kita hajar langsung di ini ya kan, kita keroyok dia deh. Pokoknya terima kasih yang udah nonton ya, makasih kalian udah ngabiskan kuota kalian untuk nonton kami ya kan dek, walaupun kami memberikan pokoknya ngasih informasi terlengkap ya kan dek. Iya. Sengaja kita lama-lamain dek. Terus nanti minta kopi Kak. Itu udah mau kayak produser kita minta kopi ntar lagi nih. Iya, ini kita admin kita di sini udah mau menyelesaikan bumpernya aja ya kan, tapi kita tahan. Ada lagi nggak ya? Ada lagi nggak ya? Kita jahat kali nggak sama orang ini, ya ampun. Ini ada siapa nih? Ada Siapa? Bang siapa ya? Bang Bang apa tuh? Gak ada sih kayak. Ada. Oh iya. Mati. Oh kita bacain. Coba kita bacain Kak. Kita bacain saran-saran. Kan? Mana tahu ada yang mau ngucapin ini selamat, mau ngucapin Ada Bang ini. Jendakhan katanya capek dengar hal seperti ini, sudah hampir zaman seperti orang gila semua. Sama lah Bang, kami Iya. pun capek Bang. Iya, kami pun udah stres nengok Kami kayak pun gini. lelah dengan Iya, semua betul. kehidupan lika-liku ini ya kan, ya kan Dek? Iya, namanya juga ada hidup. lagi Dek. Ada lagi Dek. Kak itu ada yang ini, itu macam aku kenal siapa Kak? Nanti fans kakak nih ya, jangan si bacot tuh nggak? Pakai akun palsu, akun Iya. fake ya kan. Ya udahlah Kak. Ya yuk. udahlah. Nanti terbalik kursi record sama produser kita ini. Padahal aku masih nyaman loh pakai duduk di sini ya. Oh iya, serasa ibu pimpinan ya, Ibu Lani. Iya, tolong di mana suratnya biar kita Oh iya, ini saya minta ditandatangani gitu. Ya udah Kak, ayo Kak kita pulang. Nanti kita sudahi Kak, nanti kita dimarahin loh. Kan udah kalau ditutup Kak. Iya, terima kasih Tribuners yang udah nonton ya. Pokoknya jangan kalian lupakan lah Iya. Tribun Medan ya kan. Jadi Dan jangan kalian lupakan juga lah kami. iya, jangan lupa kalau misalnya ada bisnis, usaha, UMKM Bisa hubungin iya. Wirlani Aris. Iya, nomornya di 0812 langsung diisi pulsa saya pula nanti kan sampai si bacot itu. Ya udahlah Tribuners, terima kasih ya yang mau di jalan pulang, hati-hati ya kan.
Iya. Yang mau gajian jangan lupa berbagi ya. Kirimlah ke sini makanannya ya kan. Iya, oke. Oke. Makasih ya Tribuners, saya Lani. Saya Tari. Dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Tribuners ya. Terima kasih Tribuners. Assalamualaikum. Selamat sore Medan.